SMP ya. Pak Kadis ke Makassar kaitan dengan itu. Keberlanjutan ini fokusnya itu ke guru PJOK. Begitu bahasanya Pak Kadis. Guru PJOK, guru agama mungkin sudah tidak ada peluang. Kecuali guru agama Kristen. Ya, karena sudah terlalu banyak guru agama. Guru agama Islam, Bini Bani, setelah terangkat, lulus, bingung mau ditaruh di mana karena tidak ada yang Islam di Bini Bani. Di drop ke Rio Pakawa. Nah, ada berapa itu? Saya dengar ada yang hanya titip nama saja di sekolah, orangnya tidak ada. Pas ikut ujian nanti juga dia akan nikmati itu, betul? Yang seperti itu. Ya, kemudian yang berikut, nah ini saya ingatkan lagi ya, masalah bantuan. Ya, saya sudah tanya, katanya sekitar 100.000. Ya, kursinya itu bukan yang seperti ini ya, yang karena tidak ada dia punya kayak plat di belakang itu, seperti yang di ruangan masih bisa kurang. Dia bilang boleh kurang 90. 90 itu bos, sudah di sana kursiku itu. Oh tidak, bapak punya urusan itu transportasinya. Ya. Nah, tujuannya apa? Kursi sewa. Ada acara apa namanya? Bukan kepala sekarang bos. Oh? Nah, 2000. Sambil contoh kalau misalnya kursi kita 5 kursi itu paling 100-200.000. Dan tidak perlu disewa karena sudah ada kontribusi Bapak seharusnya 1 juta kan, tapi tak perlu, cukup di bulan tinggal 499. Kalau 10 orang Bapak pinjam 310, di sekitar 1 biji kursi. Jadi itu tujuannya ya. Ikhlasnya Bapak Ibu kira-kira ikhlas itu karena kalau jadi saya kira semua yang kita berikan itu tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan pasti ada ganjaran pahalanya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan pasti ada juga ganjarannya. Mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai selesai karena saya harus menuju ke Saling. Ya. Setelah dari Saling selesai lagi saya terus ke Donggala bayar utang sama Toki. Kemarin saya ambil persis kertas HPS yang digunakan. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu kita mungkin snack dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla quwata illa billah. Pada hari ini tepatnya pada tanggal 24 Februari 2024 yang mana seluruh Dewan Guru yang ada di KKG Nusa Indah Banawa Selatan melaksanakan pertemuan rutinitas yang mana diketuai oleh Ibu Dewi Sri Dewi SPD, sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pertemuan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas daripada Dewan Guru dalam hal mengajar di sekolah masing-masing. Karena bagaimanapun pertemuan ini meningkatkan huwa Islamiyah antara sesama, di sambil itu meningkatkan mutu
daripada kualitas daripada Dewan Guru. Olehnya ini, pertemuan ini secara rutin sebulan sekali dilaksanakan di masing-masing sekolah yang telah ditunjuk sesuai dengan schedule yang tertera dari pengurus KKG Nusa Indah Banawa Selatan. Dan saya selaku pengurus K3S Banawa Selatan sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada pengurus KKG Nusa Indah sehingga hal ini bisa terjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini KKG bisa menambah atau memberikan nilai plus bagi tenaga pendidik sehingga generasi-generasi kita atau siswa-siswa kita di masa akan datang lebih cemerlang, lebih cerdas lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan dan kesempatan ini, dan saya selaku Kepala Sekolah SDN 12 Banawa Selatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan kepala sekolah Dewan Guru untuk mengikuti acara ini. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di luar silakan masuk di dalam ruang. Bapak pemateri kita sudah berada di ruangan. Terima kasih. Saya juga mohon izin kepada seluruh saudara-saudara saya sebagai guru kelas, mungkin ada guru olahraga atau yang dan sebagainya, atau pendidik dan tenaga kependidikan, mohon izin saya berdiri di sini bukan berarti saya yang terbaik, saya yang paling pintar, saya yang paling hebat, tidak begitu. Kita sama-sama belajar, ya Bapak Ibu. Yang kedua, saya mohon maaf, janji saya 9.20 saya sudah berada di tempat sini, tapi namanya kita manusia, Tuhan yang menentukan. Kita sudah bisa menentukan, bisa merencanakan, Tuhan lagi yang menentukan. Nah, tadi ini saya ada dua agenda tadi sebelum saya ke sini. Yang pertama, saya menghadiri dulu KKG PAI di SD 9. Keluar dari situ saya dijemput lagi oleh pengurus KKG Gugus 2. Langsung ke Gugus 2 dulu. Setelah saya memberikan arahan, menunggu Pak Koril dari sini untuk bertukar dengan beliau. Begitu saya dengar dia sudah start ke sini, saya juga start ke sini. Nah begitu, supaya aman. Jadi olehnya saya minta maaf, bukan berarti saya tidak menghargai undangan, tidak, mohon maaf. Tapi insya Allah dengan materi yang kita hari ini mudah-mudahan bisa tuntas, tidak lama. Bisa Bapak Ibu? Ya baik. Saya lihat ini semangat, masih semangat? Kita uji dulu konsentrasinya, boleh? Baik. Nggak perlu perkenalan lagi tuh, kan sudah perkenalan kan? Sudah kenal tuh? Yang di belakang kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan tapi tidak jelas. Coba dibaca Pak. Sebutkan nama berikut ini. Yang diminta apa enggak? Baik, sekarang kita lihat semua. Sebutkan ya. Warna apa? Langsung, jangan lambat, langsung. Biru, kuning, merah, apa yang disebut? Apa yang disebut? Warnanya atau tulisannya? Ini apa, merah? Konsentrasi. Ya, warna apa ini?
Berarti sudah konsentrasi tadi. Tadi awalnya yang hitam dibilang apa tadi? Berarti kurang konsentrasi ya. Baik. Nanti teman-teman yang begini bawa di kelas. Ya, ini menambah motivasi untuk memancing anak-anak untuk memperhatikan kita. Karena kita mentransfer ilmu gampang. Kita mentransfer pengetahuan gampang sebenarnya, tapi kuasai kelas dulu. Kalau kita sudah mampu ajak anak-anak untuk perhatikan materi kita, untuk perhatikan menguasai kelas kita, yakin apa yang kita sampaikan pasti sampai. Tapi kalau Bapak Ibu hanya kejar tayang, kalian tahu kejar tayang, hanya kejar materi, maka nol didapat. Coba buktikan. Habis kasih pelajaran, begitu bahwa di kelas itu tanya apa yang tadi, pasti nol, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya kejar tayang. Tapi coba kita pancing dulu mereka. Jadi sebenarnya di awal beberapa tempat saya sampaikan, untuk menguji keberhasilan seorang guru di kelas, ya, tidak mesti harus ada orang lain yang menilai, tidak mesti. Tapi bisa dia uji sendiri dirinya. Berhasilkah saya hari ini di kelas ini? Dirinya sendiri yang uji. Di mana? Bagaimana cara menguji? Tunggu bel istirahat. Begitu bel istirahat, bel sekarang bermacam-macam. Ada yang koki besi, ada yang pakai sirene ambulans, ya, ada yang pakai apa? Hanya mobil trek yang bersangkut, ya, tololek, nah, gitu lah. Kalau itu bunyi, tiba-tiba bel bunyi, sementara mengajar kita bel bunyi, langsung anak-anak bilang ini, hore, guru tidak berhasil. Guru tidak berhasil. Kenapa? Karena anak menganggap bahwa dia hanya dikurung dalam kelas. Ya, begitu bel bunyi. Jadi saya sampaikan ibu kepala sekolah dan bapak kepala sekolah di K3S, kalau kita mau menguji kita punya guru berhasil atau tidak dalam kelas, tunggu bel berbunyi. Kalau itu 5 menit bel bunyi, jalan-jalan di depan kelasnya. Begitu bel bunyi, anak-anak teriak, tidak berhasil untuk guru dalam kelas. Karena menganggap bahwa dia hanya dikurung dalam kelas. Tapi begitu bel bunyi, tiba-tiba, Pak, Bu, sedikit lagi Pak, Bu, sedikit lagi, tambah lagi, berarti guru berhasil. Bagaimana caranya untuk mencapai ke arah itu? Maka kita menggunakan berbagai cara metode, menggunakan model pembelajaran, menggunakan teknik-teknik mengajar. Begitu caranya. Materi apa saja. Makanya saya bilang belajar mengajar itu gampang sebenarnya, tapi menguasai anak itu susah. Bagaimana anak itu betah di dalam kelasnya. Yang kedua, suasana pembelajaran di kelas tidak boleh monoton, tidak boleh begitu-begitu terus. Macam begini. Dari semester 1 sampai dia akan naik ke kelas 2, anggaplah di kelas 1. Bangkunya begini terus. Duduknya itu anak di situ terus. Mohon maaf, bukan sedang anak, tidak. Ya. Apa namanya? Di situ terus dia. Itu akan jenuh anak-anak. Pasti jenuh dia. Karena di situ terus dia. Yang kedua, akan berpengaruh pada fisiknya. Karena begini, makanya begini terus ke samping terus selama setahun. Tapi coba di rolling dia, di rolling. Begitu caranya. Itu teknik-teknik kita dalam menguasai kelas. Yang berikutnya teknik bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak anak, memotivasi anak untuk cepat datang. Gampang caranya. Dan ini saya sudah praktekkan. Caranya bagaimana? Pada saat kita mau pulang, hari ini kita mau pulang sudah, anak-anak mau pulang, sampaikan kepada anak-anak, kita ajak dulu berpikir, anak-anak, meja ini meja siapa? Oh, meja sekolah Pak. Kursi ini kursi siapa? Kursi sekolah. Apakah meja ini kamu bawa dari rumah? Tidak. Kursi ini kamu bawa dari rumah? Tidak. Nah, berarti kursi dan meja ini hak kita semua. Siapa saja bisa duduk di sini. Nah, mulai besok, siapa saja yang datang pertama, maka dia boleh memilih di mana dia mau duduk. Nah itu caranya. Akhirnya besok Bapak Ibu, tak lomba-lomba yang datang itu. Kalau dia mau duduk, jadi ketika sudah ada tas di situ tidak boleh, jangan tas itu sudah 1 tahun saya di situ, tidak ada yang begitu. Tidak ada. Di mana saja dia mau duduk ada. Jadi yang lambat datang tinggal dapat pinggir-pinggir terserah.
Jadi besok itu Pak, buat Bapak Ibu besok, begitu pintu dibuka, sudah ada anak itu. Itu saya sudah praktekkan. Jadi kita memotivasi anak itu tidak mesti harus kita cabut, kita apa, dan coba buat seperti itu. Sehingga anak itu dia duduk di depan, tidak apa-apa, biarkan saja. Dan kadang-kadang dalam janji sama-sama kita dengan satu tempat duduk kita, satu tempat duduk. Besok lagi begitu lagi, jadi setiap hari begitu, bukan yang satu hari, begitu setiap hari. Sehingga anak-anak itu rolling dia. Dan sampaikan, putuskan bahwa tidak ada yang ketika sudah ada orang duduk, dia lagi mau ambil, tidak boleh. Setuju, sepakat, ya sepakat. Begitu caranya. Jangan juga tidak diberitahu. Jadi itu teknik-teknik kita ya Bapak Ibu. Kemudian kacamata dulu ya, jangan perasaan muda ya. Berapa jumlah segitiga di bawah ini? Saya belum masuk materi ya, belum. Kita akan cairkan dulu suasana. Mari kita berpikir sama-sama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru tidak boleh datang ke sekolah untuk mengajar, tidak belajar. Jangan. Kalau datang ke sekolah, belajar dulu. Persiapkan apa yang mau dibuat di sekolah, di kelas kita. Ya, saya sudah siapkan Pak, Bapak Ibu. Saya tidak tiba masak, tiba akan. Sekarang saya akan bagi ini hanya 8. Tidak usah semua, tapi boleh juga semua berpikir. Masing-masing berhitung. Bisa kita tolong satu orang dulu, yang paling mudah. Ya, silakan. Bagi Pak, tidak usah sama sini 4 di bawah. Kalau yang lain mau bikin sendiri boleh. 4 di belakang, 4 di depan, silakan. Ya. Silakan memberikan masukan. Kalau kita mau bagi kelompok lama, ya cukup biar saja, karena hanya bermain ini. Nanti yang ini bawa di sekolah juga pada anak-anak, ajak mereka berpikir. Ya, saya tadi mau print banyak-banyak, cukup ya. Silakan, boleh buka di kertas kita hitung terus di kertas masing-masing. Ya, sini sebagian Pak. Boleh juga di kertas masing-masing. Boleh, mulai sekarang terhitung saat Anda berpikir, waktu dimulai. Silakan. Di dalam hati saja, kalau tidak ditulis di kertas, berapa kira-kira? Ya, boleh rembuk, boleh. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Waktunya 1 menit saja. Nggak usah dikumpul. Biarkan jadi cenderamata, dibawa pulang. Oke, sudah. Oke, sudah. Nggak usah takut salah. Nggak ada juga di sini sulama kaki sebelah takut salah. Nggak. Ini hanya olahraga otak saja. Ayo, silakan. Iya, coba ini. Kalau anak-anak ibu ya, rame bu. Kalau kau saja anak-anak. Iya. Ayo. Dihitung sendiri. Ya, berapa semuanya? Di sini semuanya. Secara sesuai dengan sudut pandang saudara. Berapa jumlah segitiga sesuai dengan sudut pandang kita? Oke?
lancip ini. Kenapa? Ben, wah. Ya seru. Iya. Apa? Siapa yang 3? Adalah 6. 6 ada 6? Oh ada 6. 6 ada? 6. 7. 8. Ada. 9. 10. 11. Ada? 12. 13. Ada? 14. Tidak ada? 15. Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti hanya sampai 10. 15, ada 15. Hah? 1. Tidak apa-apa, hargai pendapat orang. Kita melihat segitiga dari sudut pandang kita. Ya. Oke, sudah? Oke, sudah? Sudah? Sepakat sudah selesai? Tidak ada lagi yang berubah? Tidak ada? Oke, kita mulai. Coba kita lihat sama-sama. Kita lihat hasilnya sama-sama. Kita hitung sama-sama ya. Tadi yang paling tinggi 15. Ada 15 saja? 15. Yang paling rendah 1. 1. Baik, kita mulai. Kita lihat ini, kita lihat. 11. Masih ada menit, jangan lupa. Oke, yang tinggi 14, yang rendah 1. Kita mulai. Saya kasih jawabannya. Kita hitung sama-sama, hitung. Ya, 1. Lihat angka merah-merah. 24 sah. Berapa salahnya? 24. Ternyata Bapak Ibu hanya melihat segitiga yang besar-besar saja. Ya, ternyata di dalam segitiga ada segitiga juga. Ya, oke. Dan di bawah 12 ini ada anak-anak berpikir. Ya, boleh Bapak Ibu? Boleh? Oke, kita bisa sudah masuk materi? Baik. Sebentar lagi masih ada permainan lain. Nanti kan sudah mengantuk baru kita mulai lagi. Ya ada yang lulus. Mengulang semua. Biar salah jawaban anak-anak, tetap berikan motivasi. Ya, tetap berikan dia motivasi. Itu caranya. Ketika dia bawa ke kita, misalnya matematika kita ajar, itu salah. Boleh kita bertanya, ya salah. Boleh begitu. Ya, itu caranya. Saya pikir dengan anak-anak, nah ini baru salah.
Nah, silakan lempar. Pelan-pelan lempar ya, siapa yang silakan. Silakan diambil. Ayo semua, ayo silakan. Lemparkan ke teman-teman yang paling tidak senangi. Silakan, yang paling tidak senangi. Ayo Bapak Ibu silakan. Lemparkan ke teman kita yang paling tidak senangi. Ayo. Silakan, silakan. Nah, kasih yang lain, kasih yang lain. Kasih yang lain, kasih yang lain. Kasih bak motor, sudah? Ya, baik, sudah. Silakan dulu. Nah, Bapak Ibu, kertas yang ada di tangan kita dibuka. Coba dibuka semua. Ada yang kosong. Buka, baca apa tulisan di kertas itu. Langkah kedua, pikirkan apa jawabannya. Silakan. Dibuka, dibaca, pikirkan apa jawabannya. Silakan. Ayo. Ya, dipikirkan apa jawabannya. Sudah? Sudah Bu? Ibu Dewi sudah Ibu Dewi. Sudah pikirkan jawabannya. Kasih waktu buka. Ya. Oke, baik. Kita dengarkan jawaban Ibu Dewi. Dengarkan semua. Dibaca soalnya dulu Bu, baru apa jawabannya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini saya tidak tahu surat dari siapa ini ya. Langsung saya bacakan saja. Ini orang yang senang Ibu. Oh iya Pak. Ya, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik? Apa itu? Jawaban saya seperti tadi yang Bapak paparkan bahwa kita harus memberikan beberapa pertanyaan seperti segitiga tadi supaya mereka lebih semangat lagi belajarnya, dan boleh juga permainan yang lain selain permainan segitiga tadi. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya mau ke sebelah utara dulu, sebelah apa ini? Selatan. Ada kertas di sini. Di sini ada kertas. Bapak ada kertas Pak? Aduh, ada Pak. Dengarkan ini. Hai Sarfat, hai Sarfat. Saya tidak tahu siapa yang punya tadi ini Pak. Itu yang paling senang Pak. Silakan. Ini pernyataan ini Pak. Ya, silakan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa menilai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Tanggapan Bapak, setuju atau tidak Pak yang begitu? Ya, silakan tanggapan Bapak. Apa tanggapan Bapak? Apakah saya setuju atau tidak? Setuju Pak. Setuju. Tepuk tangan, setuju. Baik. Saya mau ke belakang. Siap? Iya, oke, saya mau ke belakang dulu. Ya, saya ke belakang di sudut ini. Silakan. Ini saya mau. Dengarkan. Ya. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkata, Pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Berdiferensiasi. Apa rekreasi? Waduh, gimana gitu? Oke, pertanyaannya apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Oke, boleh. Tangan. Oke, baik. Ya. Silakan. Ya. Oke, kita tampung semua jawabannya. Masih ada yang mau bicara? Oh, ada, masih ada. Paling mudah yang paling mudah. Yang paling mudah. Iya, ada pertanyaan yang saya dapat dari kelas tadi pertama kosong. Kayaknya Tidak beruntung itu. yang saya dapatkan yang 1-0 abu-abu.
ada rasa senangnya dan juga kepalasannya. Nah ini soal yang saya dapatkan bagaimana untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu untuk diketahui bagaimana kita awalnya asesmen awal itu kita harus mengetahui karakter masing-masing siswa di dalam kelas kita, supaya semua pembelajaran yang kita lakukan baik itu menggunakan model pembelajaran atau yang lainnya, motivasi siswa itu harus kita kuasai lebih dalam. Kita tahu karakter masing-masing siswa ini, karakternya ini siswa saya sejumlah sekian itu kita harus bisa ketahui semua. Dia punya pola pemikirannya bagaimana, kemudian kita lanjutkan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Demikian, terima kasih. Saya tidak lagi lanjut karena kalau ini lanjut terus Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, saya sudah mempraktekkan satu model pembelajaran namanya everyone and teacher here. Kalau bahasa Indonesia semua bisa menjadi guru. Ini salah satu model pembelajaran yang mengajak saya sampai ke nasional. Tidak pakai biaya apa-apa Bapak Ibu, hanya lembar kertas ujian yang masih kosong, kita bisa gunting-gunting, maka dapatlah yang begini. Nah inilah bisa kita praktekkan di kelas. Ketika Bapak Ibu menuliskan materi ajar di papan tulis, kita sudah bisa menguji anak sampai di mana kemampuannya. Dulu dikenal dengan apersepsi, kan? Kalau Anda Bapak Ibu sudah lihat, oh ternyata kemampuan ajar sudah gampang, ternyata lemahnya di sini, tinggal dipoles. Bisa? Namanya everyone as teacher here. Semua bisa menjadi guru. Kenapa bilang semua bisa menjadi guru? Karena anak bisa menulis soal, bisa juga menjawab. Itu. Bisa Bapak Ibu? Satu sudah saya praktekkan. Nah ini insya Allah model-model yang begini yang saya inginkan sebenarnya untuk motivasi anak. Nanti kalau memang masih ada waktu ke depan, ada kalaupun tidak masuk dalam agenda KKG, bisa kita praktek sama-sama. Saya kalau saya bawa materi model-model pembelajaran, saya tidak mau berteori, saya mau praktek langsung. Supaya Bapak Ibu pulang ke sekolah sudah ada di kepala, oh begini. Seperti tadi ini kan, kalau saya hanya berteori, tidak mungkin Bapak Ibu mau hafal. Tapi kalau saya praktek, kamu langsung ingat, oh iya begini caranya dulu. Yang kedua, cara memerintahkan kepada anak, meminta kepada anak tadi itu harus seperti yang saya katakan tadi, lemparkan kepada temanmu yang paling kamu senangi. Gitu. Jadi cara lemparnya tentu begini, karena dia senangi. Tapi lemparkan kepada teman, biar jengkel dia lempar. Ya, bahaya juga. Bisa? Setelah selesai kita semua selesai, maka sampaikan bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Artinya apa? Kertas-kertas itu penggunaan sampah taruh di kantong dulu. Silakan taruh di kantong dulu. Gitu ya Bapak Ibu. Kita mengajar dari yang kecil-kecil di kelas, yang kadang-kadang kita lupakan Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam setahun kita tidak pernah periksa lacinya anak-anak. Padahal di dalam laci itu sudah ada kaos kaki yang 2 tahun belum dicuci. Ada pembungkus nasi kuning di dalam, penuh. Iya, saya kenapa saya bilang begini, karena zaman saya begitu, saya periksa hamba. Jadi begitu dia masuk semua, dia masih baris, apa yang ke kelas dulu dengan wakilnya atau siapa saja. Coba periksa semua mejanya teman-temanmu. Kalau ada isinya kasih keluar semua atas mejanya. Gitu, semua di mejanya. Pokoknya pembungkus nasi kuning, pembungkus es, masuk semua di atas mejanya. Setelah itu anak-anak silakan masuk dulu, jangan sentuh mejamu. Dia dulu semua berperhatikan. Wah, itu. Nah sekarang Bapak video, saya pura-pura video. Nanti insya Allah kalau ada pertemuan nanti seluruh anak-anak pertemuan besar, saya akan tampilkan nanti ini kelas ini begini modelnya. Kalau Pak jangan Pak, kalau mau jangan lagi dibuat ya. Nah itu. Jadi tidak ada kok, tidak ada. Begitu caranya. Ketimbang kita beritahu larang-larang tidak jadi larang. Seperti itu cara kita. Kenapa saya bilang begini? Karena saya praktek Pak. Saya tidak mau menyampaikan kalau saya tidak pernah praktek. Saya praktek. Begitu Bapak Ibu. Sama dengan ketika kita menguji anak-anak ketika dia ini sopan atau tidak. Anak-anak harus sopan santun apa-apa. Tidak usah itu dulu kita tes dulu. Bagaimana caranya? Begitu kita masuk materi misalnya IPA tentang lingkungan misalnya atau ciptaan Tuhan misalnya. Anak-anak nanti
Saya persilakan kamu satu-satu ke depan, keluar, lihat apa yang Anda saksikan di luar. Nanti ada pertanyaan dari Bapak. Bapak Ibu ambil kursi, duduk di depan pintu. Kursi, duduk sini. Ayo menanya ke ujung. Oh, lari Pak. Lari dia masuk, lari masuk, dia tabrak masuk, lari kesalahan lain. Ternyata dari 35 orang Bapak Ibu hanya satu tabrak Pak. Begitu dia sudah duduk semua, anak-anak sudah. Apa yang Anda lihat? Sadarkah Anda ketika yang di depan pintu siapa? Adikmu, temanmu atau siapa? Bapak. Tadi kamu lewat depan saya, bagaimana caramu? Bahkan ada yang tabrak orang di sepatu. Kita dulu kalau kita dengar orang tua, batabe, pegang kepala lagi, pegang lagi, begini batabe. Jadi kita dulu. Tapi kamu tadi 35 hanya satu orang, hanya ini yang batabe tadi. Jadi langsung tergugah hatinya. Begitu ke depan Pak, sudah. Sama dengan ketika itu kecil, Bapak Ibu kecil, tapi bermasalah ke belakang hari nanti. Sama dengan ketika dia bawa pekerjaannya, dia pinjam dulu. Ya, dia bawa pekerjaannya. Ini Pak, Muhammad. Dia banting